Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Kali ini saya ingin membahas yaitu berbagai macam cara yang dilakukan orang-orang yang membenci dengan Islam, namun orang Islam tidak menyadarinya. Dan kita ketahui bersama di akhir zaman ini dunia semakin canggih. Orang-orang Islam diserang berbagai macam serangan namun tidak disadari. Orang-orang yang membenci dengan Islam mempelajari kelemahan orang-orang Islam. Bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu dihancurkan dengan cara-cara yang halus. Bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu dihancurkan akidahnya sehingga orang-orang Islam itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang membenci dengan Islam berpikir bagaimana caranya? Karena orang-orang yang membenci dengan Islam, mereka sangat mengetahui bahwa orang Islam ketika diserang dengan secara kasar, maka orang Islam pasti akan maju dan mengangkat pedangnya untuk melawan musuh jika ingin diperangi. Karena orang Islam diketahui orang yang rela mati untuk membela agamanya. Karena dijanjikan siapa yang membela agama Allah, maka dia akan mati syahid, dan orang yang mati syahid akan dijanjikan surga. Jadi orang-orang yang membenci dengan Islam berpikir bagaimana caranya. Inilah yang terjadi saat sekarang ini, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Dan ketika ada orang-orang yang membenci dengan Islam melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan dengan Islam, perlu kita ketahui bersama bahwa bukan hanya sekarang itu terjadi, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sampai kita ini, itu selalu terjadi. Berpikir bagaimana caranya agar bisa menghentikan seorang pendakwah agar dia berhenti untuk mendakwakan yaitu agama Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang di akhir zaman, dan kita ketahui bersama bahwa ini akhir zaman, banyaklah yang sudah terbukti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan sekarang banyak terjadi, namun orang Islam sebagian banyak tidak menyadarinya. Maka orang-orang yang membenci dengan Islam berpikir bagaimana caranya agar dihancurkan orang Islam dengan cara yang halus seperti ini. Maka berpikirlah, dibuatlah daripada YouTube, dibuatlah daripada TikTok, dibuatlah daripada snack video, dibuatlah daripada Facebook, dengan berbagai macam lagi. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan ketika begitu betul-betul orang-orang yang membenci dengan Islam, sehingga orang-orang Islam itu dipancing bagaimana caranya agar tergiur untuk melakukan hal-hal yang tidak disadari bahwa sudah melampaui batas sehingga orang Islam tidak menyadarinya. Misalnya orang membuat daripada video di YouTube, di TikTok, di snack video, bisa mendapatkan uang, sehingga banyak orang yang berlumba-lumba untuk melakukan hal itu, sehingga banyaklah orang-orang Islam yang tidak menyadarinya melakukan daripada hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama di dalam videonya, kemudian diupload, sehingga menimbulkan banyak komentar yang menimbulkan dosa. Dan bukan hanya orang awam,
orang-orang yang paham agama, orang misalnya digelar ustaz, digelar kiai, digelar ulama, karena terkadang Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama yang terkadang mengeluarkan ayat, membaca hadis, tapi terkadang dia melupakan apa yang pernah dia ucapkan, ayat apa yang pernah dia baca, hadis apa yang pernah dia baca, karena dia tidak bisa membendung atau melawan hawa nafsunya karena dikalahkan oleh kecanggihan dunia. Kita lihat sekarang dengan nyata di sosial media, ustaz, kiai, alim ulama saling bertengkar, saling baku hantam ayat, baku hantam hadis, bertengkar di sosial media. Perbedaan pendapat selalu dibuat daripada permasalahan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa perbedaan pendapat itu di dalam Islam itu memang ada, dan tidak boleh dijadikan perbedaan pendapat itu untuk menjadi pertengkaran, karena perbedaan pendapat ketika mau dilanjutkan sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Namun yang saya lihat di sosial media, kenapa Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama justru dia yang melakukan itu, bertengkar tentang masalah, saling mengejek, saling menghina. Padahal ketika saya mendengar Pak Ustaz berceramah, ketika saya melihat Pak Kiai berceramah, ketika saya melihat alim ulama berceramah, kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling menghujat, kita tidak boleh saling membenci, kita harus saling berkasih sayang. Namun apa yang terjadi, yang kita lihat nyata di YouTube, di TikTok, di snack video, di Facebook, dan lain-lain sebagainya, Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama saling bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan, karena saya berpikir dan memahami dan memaknai semua memaknai dan memahami arti-arti ayat yang pernah dibaca oleh Pak Ustaz, Pak Kiai, alim ulama. Dan saya berpikir, bukankah ini proses-prosesnya untuk munculnya daripada Imam Mahdi untuk meluruskan kita semua? Karena tidak tahu yang mana mau diikuti, karena merasa benar semua. Sehingga orang yang memahami saja agama bertengkar, bagaimanalah orang awam? Lebih pusing lagi orang awam. Sedang orang awam akan berpikir, sedangkan kiai saja bertengkar, Pak Ustaz saja bertengkar, alim ulama saja bertengkar, bagaimana kita ini orang awam? Siapa yang mau diikuti? Sedangkan dia selalu bertengkar. Tetapi tidak boleh saling menyalahkan. Mungkin ini adalah proses-prosesnya di akhir zaman untuk munculnya Imam Mahdi untuk meluruskan kita semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh saudaraku-saudariku yang main sosial media, berhati-hatilah. Jangan sampai membuat video yang melampaui batas sehingga kita akan berdosa. Dan ketika melihat video ingin mengeluarkan komentar, keluarkanlah komentar yang bermanfaat, jangan yang menimbulkan dosa. Ketika kita tidak bisa mengontrol sehingga kita berkomentar, sehingga komentar kita itu melampaui batas atau bertentangan dengan syariat agama, itu akan menimbulkan dosa. Siapa yang akan rugi? Kita sendiri yang akan rugi, karena setiap yang pernah kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.